رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Raya Ittihadul Khairiyah, Bapak Imam Masjid, para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur. Ya Pak, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini Allah masih sehatkan kita. Nikmat sehat nih Bapak Ibu, baru terasa nikmat luar biasa bagi kita kalau kita sudah sakit, terbaring di atas kasur, dirawat di rumah sakit, dibesuk oleh tetangga, dijenguk oleh jamaah. Pada momen-momen itu baru terasa itu nikmat sehat nih Pak. Maka ada sebuah pepatah Arab mengatakan, as-sihhatu tajun, kesehatan itu bagaikan mahkota, la ya'rifuha, tak ada yang mengetahuinya, illal marda, kecuali orang yang sakit. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malam hari ini Allah masih sehatkan kita, sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, sebelum kita kepada inti pengajian kita pada malam hari ini, saya teringat apa yang dipesankan oleh Nabi melalui hadisnya. Hadis ini ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Riwayatnya adalah Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Ahabbul kalam, perkataan yang paling dicintai oleh Allah, arba'un, ada 4 kata Nabi. Yang pertama kata Nabi, subhanallah, maha suci Allah. Yang kedua kata Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga kata Nabi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang keempat kata Nabi, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, apa kata Nabi? La yadurruka, tak ada yang bisa memudaratkanmu, kata Nabi.
tak ada yang bisa membahayakanmu, kata Nabi. Bi ayyihinna bada'ta, di mana saja kalau engkau mulai dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita kepada inti pengajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari segala macam bahaya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah dari segala macam bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya begitu ya Pak ya. Tak sayang maka tak cinta, kata anak muda. Saya Bapak Ibu, nama asli Sirajuddin Abdullah, tinggal di Kubang. Dulu saya kuliah sama dengan Ustadz Isra, sama juga dengan Bapak Imam kita ini. Saya kenal beliau, tapi beliau kayaknya agak lupa-lupa dengan saya. Tahun 2019 Bapak Ibu, saya diutus oleh MUI Provinsi Riau mengikuti Akademi Dakwah MUI tingkat nasional di Jakarta. Alhamdulillah lulus dan mendapatkan sertifikat. Jadi Ustadz malam hari ini Ustadz bersertifikat. Gak kaleng-kaleng katanya Pak. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pada malam hari ini kajian kita adalah surah Al-Baqarah, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mudah-mudahan bisa berlanjut nanti ayat ke-6 sampai terakhir. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Tapi tergantung pengurus kan. Kita mulai ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apa artinya Bapak Ibu? Enggak ada artinya. Tadi Bapak Imam kita dengan merdu suaranya juga baca Alif Lam Mim. Kalau kita cari di dalam kamus bahasa Arab, arti Alif Lam Mim ini tak ada Bapak Ibu. Cari di kamus Al-Munawwir tak ada. Cari di kamus yang paling besar bahasa Arab yang artinya bahasa Arab pula, kamus Munjid, enggak ada artinya Bapak Ibu. Tapi para ulama memberikan pendapat-pendapatnya. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam tafsir yang dicetak oleh Kementerian Agama, katanya Alif Lam Mim itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama alif. Alif itu katanya Pak Allah. Yang kedua ada lam. Lam itu malaikat katanya Jibril. Yang ketiga ada mim. Mim itu katanya Muhammad. Jadi Al-Quran turun dari Allah
dibawa oleh malaikat Jibril sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, ada juga ulama yang berpendapat alif lam mim. Ada lagi di surat yang lain tuh Pak, alif lam ra. Ada lagi kaf ha ya ain sad. Ada juga. Nah, kata ulama kita, itu adalah fatihun min fawatihis suwar. Apa itu Bapak Ibu? Pembuka dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi artinya tak ada, dia hanya pembuka dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Pendapat ulama yang kedua. Yang ketiga, kata ulama kita, alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk membedakan antara Al-Quran yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan syair-syair orang Arab Bapak Ibu. Orang Arab itu rata-rata Pak, tapi tak semua. Rata-rata itu ahli syair. Indah-indah syairnya, indah-indah susunan bahasanya. Maka Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Allah buat kata yang orang Arab itu sendiri tak tahu artinya Pak. Bapak Ibu yang sering pergi umrah, kalau ketemu sama orang Arab silahkan tanya, ya Syekh, ma makna alif lam mim? Ya Syekh, ma makna alif lam ra? Mereka tak tahu Pak. Kenapa? Karena kata ulama kita, ini tujuannya adalah untuk membedakan Al-Quran kalamullah yang langsung turun dari Allah dengan syair-syair orang Arab. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ada lagi di dalam Al-Quran itu seperti yang sering kita baca, Yasin. Kan ada kan Pak ya? Kita yasinan kan Pak setiap malam Jumat kan? Ada lagi Toha. Nah, ini kata ulama kita adalah ismun min asma'ir rusul. Nama dari nama-nama Rasul. Artinya tak ada Bapak Ibu. Apa contohnya? Ketika kita membaca sholawat badar. Ibu-ibu hafal sholawat badar Bu? Bu, hafal sholawat badar Bu? Minyak goreng berapa harganya sekarang Bu? Masih naik? Turun. BBM? Kan naik lagi Pak? La ilaha illallah. BBM naik, cabai naik, gaji tak naik-naik memang Pak. Tapi hidup ini perlu bersyukur. Ada duit, alhamdulillah. Tak ada duit, alhamdulillah. Ibu-ibu suami masih pulang, alhamdulillah. Suami nikah lagi, aku diam Pak, enggak minat nampaknya nih. Biasanya bawa bapaknya alhamdulillah katanya kan. Ibu-ibu ya nauzubillah Pak Ustaz katanya. Jadi Bapak Ibu, Yasin, Toha ini bagian daripada nama-nama Nabi. Ada sholawat badar yang sering kita baca Pak. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba Bapak Ibu, salatullah salamullah ala Taha
Kata Nabi, satu orang satu kali bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan memberikan kepadanya 10 hasanatin, 10 kebaikan. Siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali solawat, diberikan 10 kebaikan. Wa maha anhu 10 sayyiatin, dihapuskan dari orang yang bersolawat itu, kata Nabi, 10 keburukannya. Diangkat 10 darajatin, 10 derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, perbanyak solawat. Solawat ini penting Bapak Ibu. Ini khatib Jumat nih Bapak Ibu, kalau tak baca solawat tak sah khutbahnya itu. Kita sholat berjamaah Pak, wajib baca solawat. Tak baca solawat tak sah sholat kita. Tahiyat kita ada solawat di dalamnya, maka penting. Nah, coba kita dengarkan Bapak Ibu. Salatullah salamullah ala Toha, atas Toha. Siapa itu Toha? Rasulillah, Rasulnya Allah. Salatullah salamullah ala Yasin, atas Yasin. Siapa itu Yasin? Habibillah, kekasih Allah. Jadi Bapak Ibu, seperti Toha, seperti Yasin, itu bagian daripada nama-nama ini. Tapi yang jelas di dalam tafsir Al-Jalalain dijelaskan, Allahu a'lam bimuradih, Allah lah yang lebih tahu dengan maksudnya apa alif lam mim ini. Para ulama hanya memberikan pendapat-pendapatnya saja. Baru ayat pertama ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita buka Al-Quran terjemah Bapak Ibu, maka artinya adalah Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, Allah di sini menggunakan kata zalika. Zalika, kalau kita belajar bahasa Arab, itu artinya adalah itu. Kalau ini, itu bahasa Arabnya hada. Ini apa namanya nih Bu? Bu, apa nama kau Bu? Gelas atau air? Gelas atau air? Ragu nampaknya Pak. Kalau saya bilang ini air, maka bahasa Arabnya adalah hada ma'un, ini air. Kalau saya bilang itu pintu, maka bahasa Arabnya adalah zalika babun, itu pintu. Tetapi yang menariknya Bapak Ibu, kenapa di sini Allah pakai kata zalika? Zalika ini kalau kita belajar ilmu bahasa Arab namanya ismul isyarah, kata tunjuk. Ada haza, ada hazihi, ada zalika, ada tilka, ada hazani dan sebagainya. Kenapa Allah di sini pakai kata zalika, tak pakai haza? Nah, di dalam tafsir Al-Jalalain ini tujuannya adalah lit-ta'zim. Apa itu lit-ta'zim? Pengagungan Allah, penghormatan Allah terhadap Al-Quran. Coba bayangkan Bapak Ibu, Allah saja yang segala maha. Allah itu segala maha, maha perkasa, maha kuasa, maha penyayang, maha segala maha. Beliau muliakan Al-Quran, beliau hormati Al-Quran.
Alangkah hinanya kalau kita tak mau memuliakan Al-Quran. Kemudian kenapa Allah di sini tadi pakai zalika? Ini adalah litta'zim, pengagungan Allah, penghormatan Allah terhadap Al-Quran. Nah Bapak Ibu, Al-Quran ini mesti kita muliakan. Ada orang baca Al-Quran, itu diletakkannya Al-Quran ini sejajar dengan kakinya. Ini kurang takzim, Pak. Dulu di kampung-kampung, saya ingat mak saya dulu ngajarkan saya ngaji, Pak. Itu kalau ndak ada rihal, ada rihal itu kan? Nah, kalau ndak ada rihal, itu Pak di kampung dulu, itu pakai bantal, Pak. Ya Pak mungkin begitu juga di kampung dulu, Pak ya. Pakai bantal tu tinggi, Pak. Selesai mengaji, tak boleh meninggalkan tempat mengaji itu sebelum yang pertama dicium Al-Quran ni, Pak. Cium. Setelah dicium, dulu mak saya mengajarkan diletakkan di kepala. Setelah diletakkan di kepala, diletakkan lagi di dada. Dulu saya tak tahu, Pak, apa maksud mak saya. Tak pula dikasih tahunya dulu. Kalau tak saya kerjakan, marah mak saya tu, Pak. Kalau tak boleh saya makan itu. Jadi selesai mengaji, itu wajib Al-Quran ini dicium, diletakkan di kepala, kemudian diletakkan di dada. Setelah saya besar, Pak, lagodang awal, baru saya paham apa makna filosofisnya, apa hikmahnya daripada mencium Al-Quran. Yang pertama, mencium Al-Quran itu tanda kita mencintai kalamullah, perkataan Allah. Ini budaya ini nampaknya sekarang dah mulai hilang nih, Pak. Dah mulai hilang. Yang kedua, diletakkan di kepala. Ini tanda takzim. Ini bukan perkataan manusia, ini bukan ciptaan manusia, ini bukan karangan Muhammad, ini kalamullah. Kita mesti ta'zim. Ini simbol diletakkan di kepala. Sekarang saya baru paham. Kemudian yang kedua, diletakkan di dada. Apa maknanya? Bahwasanya setiap langkah kita, apapun yang kita lakukan, dasarnya, pegangannya adalah Al-Quran. Maka selesai ngaji, itu diletakkan di dada, Pak. Nampaknya dah mulai hilang nih budaya-budaya nenek-nenek kita dulu. Kemudian lagi Bapak Ibu, ketika kita wirid Yasin, mohon maaf sekali, ketika wirid Yasin, surat Yasin itu memang tak semuanya Al-Quran tuh, Pak. Tapi isinya apa? Surat Al-Ikhlas, surat Yasin, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surah Al-Baqarah, tasbih, tahmid, zikir, istighfar, salawat Nabi. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, kita kalau mau mengasihi surat Yasin kita lempar. Woi, kuat surat Yasin. Kuat. Mana takzim kita terhadap kalamullah? Maka bagi sesuai dengan ajaran agama kita, dengan akhlak yang baik, jangan dilempar-lempar Bapak Ibu. Jadi Allah saja yang segala maha, ia muliakan Al-Quran, ia hormati Al-Quran. Maka sebagai makhluk yang dhaif, kita juga mestinya memuliakan Al-Quran. Maka kata ulama kita, di sini Allah pakai kata zalika. Apa tujuan zalika itu, Ustaz? Tujuannya adalah litta'zim, pengagungan Allah, penghormatan Allah terhadap Al-Quran. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Al-Quran ini la raiba la syakka, tak ada keraguan fihi padanya Al-Quran, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, kapan Al-Quran ini
dia berfungsi sebagai petunjuk bagi kita Bapak Ibu. Apakah Al-Quran ini kita letak saja di rumah, kita pejeng saja dalam lemari? Tidak Bapak Ibu. Al-Quran ini dia berfungsi sebagai petunjuk bagi kita ketika Al-Quran ini kita baca, kita pahami, kita pelajari tafsirnya, kita amalkan dalam kehidupan. Nah, sebelum kita pelajari maknanya, penting bagi kita untuk mempelajari tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Karena Bapak Ibu, Al-Quran ini dari bahasa Arab, beda panjang, beda pendek, itu artinya berubah. Saya kebetulan guru bahasa Arab Bapak Ibu. Saya takbir, kira-kira mana yang benar ya Bapak Ibu ya? Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, Allahu Akbar. Saya mau tanya sama ibu-ibu dulu, Bu, mana yang betul Bu? Yang pertama atau yang kedua? Bu, lihat ada ibu-ibu awak kok Pak? Ada kan? Mana yang betul Bu? Yang pertama, yang kedua? Pasti ibu milih yang pertama kan? Nah, itu insting perempuan Pak, tidak mau yang kedua itu. Ya kan Bu ya? Kalau saya takbir Allahu Akbar, maka artinya adalah Allah yang maha besar. Tapi kalau saya panjangkan ba-nya itu Pak, itu berubah artinya itu. Allahu Akbar. Apa artinya Pak? Allah yang bergendang-gendang. Nah, coba bayangkan, beda panjang, beda pendek, artinya berubah. Ini Pak Imam khatib Jumat kita ini. Biasanya Pak, kalau beliau mau turun, khatib ini mau turun, apa yang dibacanya biasanya Pak? Biasanya imam kita ini kalau sudah mau selesai, apa yang dibacanya Pak? Hah? Aqimus shalah, aqimis shalah. Itu apa biasanya Pak? Sebelum itu, wala zikrullahi akbar. Itu berbahaya tuh Pak Haji kalau sampai salah itu. Kalau dipanjangkannya membaca wala zikrullahi akbar, fatal. La, kalau kita belajar bahasa Arab, la itu namanya la nafi. La tidak. Orang Arab kalau bilang tidak, la. Coba Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, la katanya. Enggak katanya. Jadi kalau la zikrullahi akbar, tak ada zikir bagi Allah yang maha besar, fatal Pak. La-nya mesti dipendekkan. Itu kalau kita belajar bahasa Arab Bapak Ibu, namanya lam taukid, lam penguat. Wala zikrullahi akbar, maka benar-benarlah berzikir kepada Allah yang maha besar. Fatal Pak. Beda panjang, beda pendek, artinya berubah. Ibu-ibu di rumah sebelum tidur biasanya membaca 3 qul, ya kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Hati-hati Bu. Maka belajar. Sekarang kan sudah banyak tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau kita baca Pak, Qul huwallahu ahad. Qul, apa artinya Pak? Katakanlah huwallahu ahad, dia Allah itu ahad, esa satu. Coba Pak diganti qa itu jadi ka. Kul, mana tahu mau bergaya-gaya kan? Kul huwallahu ahad. Anak-anak kita mungkin tahu tuh apa arti kul. Makanlah dia Allah yang satu. Bahaya sekali Pak. Azan, hayya 'alas shalah. Tadi Pak Imam kita merdu sekali suaranya, mendayu-dayu. Itu azannya memanggil jemaah tuh Pak Imam. Yang tadinya tak mau ke masjid, kalau mendengar azan Pak Imam cepat pergi ke masjid.
Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Bagus suara saya, Bu. Bagus, Bu. Alhamdulillah. Tapi kalau suara tak bagus, Pak Imam, apalagi setengah batu pula kan. Itu kalau begitu jamaah yang sudah bangun tidur lagi itu, Pak. Maka perlu merdu azan. Kalau hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Tapi kalau hayya 'alas salam, berubah artinya tu, Pak. Mari jemaah bawa bakul ke Masjid Ittihadul Khairiyah. Aduh, kacau. Maka penting bagi kita belajar. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Jemaah yuk bertani kita. Mari kita bertani. Kacau. Maka penting bagi kita untuk mempelajari tata cara bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Tahsin yang benar, pelajari ilmu tajwidnya. Ada dia dibaca ikhfa, maka mesti samar. Ada dia izhar, maka mesti jelas. Ada dia idgham, ada dia iqlab dan sebagainya. Setelah kita pelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, pelajari ilmu tajwidnya, pelajari makharijul hurufnya, pelajari arti Al-Quran nih Bapak Ibu. Maka salah satu menambah kekhusyuan kita ketika sholat, kita paham apa yang kita baca, Pak. Berdoa khusyuk, kita berdoa kepada Allah. Kalau doa yang dibaca imam itu kita paham. Ini imam minta istri kedua, kita minta istri satu. Imam minta hujan, kita minta kemarau. Tak nyambung dia, Pak. Maka mesti paham. Pahami isi kandungan Al-Quran. Pelan-pelan pelajari tafsirnya. Setelah kita pelajari tafsirnya, pahami maknanya, apa yang kita pahami dari Al-Quran, aktualisasikan, praktekkan dalam kehidupan kita. Barulah Al-Quran ini dia berfungsi sebagai hudan, petunjuk bagi kita, kunci bagi kita untuk membuka surganya Allah Subhanahu wa taala, gembok bagi kita untuk menutup nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dah masuk waktu Isya, Pak? Alayah? Belum? Alah masuk ya. Kita lanjut, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita diberikan kesempatan. Nampaknya malam ini memang lampunya tak bersahabat. Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa kembali. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada salah, ada khilaf, ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.